Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Hukum Kebijakan Publik, di mana pada kesempatan ini kita masuk ke pertemuan kelima dan akan membahas tentang kerangka hukum kebijakan publik di Indonesia. Topik ini merupakan kelanjutan dari topik sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar kebijakan publik. Kita membahas tentang apa itu konsep kebijakan publik, pengertian kebijakan publik, ruang lingkup kebijakan publik, dan juga di pertemuan kedua kita membahas tentang dasar-dasar pelayanan publik, di mana kita bisa memahami apa perbedaan antara pelayanan publik dengan kebijakan publik. Dan dari pertemuan itu kita juga bisa memahami bahwasannya pelayanan publik itu pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas negara untuk memberikan pelayanan kepada warga negara. Dan pertemuan berikutnya, di pertemuan keempat, kita membahas tentang hukum dan kebijakan publik, di mana pada pertemuan tersebut kita membahas tentang apa itu konsep hukum, terus bagaimana hukum itu berperan di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Nah, dari pertemuan-pertemuan tersebut kita akan lanjutkan pembahasan dengan mulai masuk ke topik yang lebih spesifik, yakni kita membahas tentang kerangka hukum kebijakan publik di Indonesia. Jadi pada pertemuan ini kita akan mulai membahas tentang bagaimana sebenarnya sistem hukum kita itu mengatur atau berperan atau memiliki posisi di dalam kebijakan publik. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa subtopik gitu ya, atau subbahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep sumber hukum. Jadi apa itu yang dimaksud dengan sumber hukum ya. Dan nanti kita akan menyinggung juga tentang atau merefresh ingatan kita kembali tentang kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik gitu ya. Tetapi kebijakan publik yang akan kita bahas ini tentunya sudah dalam kerangka atau disesuaikan dengan kerangka hukum di Indonesia. Terus yang berikutnya nanti kita akan membahas tentang bentuk hukum kebijakan publik. Bagaimana sebenarnya kebijakan publik itu dikemas atau dibungkus di dalam sebuah produk hukum. Jadi bentuknya seperti apa. Lalu subtopik ketiga adalah kita membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan dan strata kebijakan publik. Jadi pada bagian tersebut nanti kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya lapisan-lapisan di dalam sistem hukum, lapisan-lapisan produk hukum di dalam sistem hukum kita, dan bagaimana strata peraturan perundang-undangan itu nanti berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan publik. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang
sistem hukum dan sistem kebijakan publik. Oke, kita akan mulai dengan membahas subtopik pertama, tentang sumber hukum kebijakan publik. Untuk memulai pembahasan tentang ini, kita perlu melihat bagaimana kerangka hukum kita, bagaimana norma hukum kita mengatur tentang atau mendefinisikan tentang kebijakan publik. Kalau kita segarkan kembali ingatan kita tentang pengertian kebijakan publik atau konsep kebijakan publik yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya tentang dasar-dasar kebijakan publik, kita masih ingat bahwasannya kebijakan publik atau konsep kebijakan publik itu adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari identifikasi masalah atau analisis masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau publik, yang kemudian dari proses analisis itu nanti akan menghasilkan rekomendasi kebijakan, rekomendasi tindakan, atau mungkin juga rekomendasi untuk tidak bertindak, atau rekomendasi negatif gitu ya. Terus kemudian diikuti dengan pengadopsian rekomendasi tersebut di dalam kerangka hukum, dalam sebuah produk hukum, yang diikuti dengan implementasi aturan hukum tersebut, dan selanjutnya dievaluasi melalui proses evaluasi kebijakan, dan jika dipandang perlu akan diikuti dengan perubahan kebijakan. Jadi dari konsep kebijakan publik tersebut kita bisa pahami bahwasanya kebijakan publik itu merupakan sebuah sistem ya, yang terdiri dari beberapa unsur, beberapa subsistem yang saling menopang dan saling berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan sebuah tindakan atau keputusan pemerintah untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Jadi kebijakan publik itu tidak bisa disederhanakan sebagai hanya sebuah keputusan pemerintah atau keputusan negara. Nah, James Anderson itu menyampaikan bahwasannya kebijakan publik itu memiliki beberapa implikasi gitu ya. Yang pertama, kebijakan publik itu berorientasi pada maksud dan tujuan. Jadi kebijakan publik itu ya harus punya tujuan, tidak dianggap sebagai sebuah kebijakan publik jika tindakan atau keputusan dibuat pemerintah itu tidak memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Jadi kebijakan publik itu harus berorientasi pada maksud dan tujuan. Terus yang kedua, kebijakan publik itu merupakan pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Jadi kalau disebut kebijakan publik itu ya tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Tidak bisa, kalau ada tindakan yang dilakukan oleh bukan pejabat pemerintah, itu tidak bisa dianggap sebagai kebijakan publik. Misalnya tindakan yang dilakukan oleh ketua ormas, yaitu ya kebijakan ormas, bukan kebijakan publik gitu ya. Kenapa? Ya karena hanya mengikat ormas tersebut, tidak mengikat publik secara langsung. Dampaknya, akibat hukumnya tidak mengikat secara umum gitu, sehingga tidak bisa disebut kebijakan publik. Yang ketiga, kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi kebijakan publik itu ya mengacu pada hal-hal yang dilakukan gitu. Jadi bukan hanya hal-hal yang diciptakan oleh pemerintah, hal-hal yang
yang diimpikan saja oleh pemerintah. Kalau sekedar diimpikan itu ya tidak bisa disebut sebagai kebijakan publik, karena kebijakan publik itu tindakan pemerintah. Dan yang terakhir, kebijakan publik itu dapat berbentuk positif atau negatif. Maksudnya bagaimana? Kebijakan publik itu bisa berbentuk tindakan pemerintah untuk melakukan sesuatu, maupun keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kalau tindakan pemerintah untuk melakukan sesuatu itu misalnya ya hampir bisa kita lihat di semua kebijakan publik ya. Jadi misalnya yang terakhir dalam beberapa hari atau bahkan kemarin ya beritanya kita dengar, kita baca bahwasanya pemerintah membuat kebijakan untuk menghapus kelas-kelas di dalam keanggotaan BPJS. Nah, itu merupakan tindakan pemerintah yang bersifat positif. Bersifat positif itu bukan berarti bersifat baik ya. Bersifat positif itu berarti tindakan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi keputusan pemerintah untuk menghapus kelas-kelas di dalam BPJS, tindakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, semuanya tindakan pemerintah itu dapat dikatakan sebagai kebijakan publik yang positif, yang berbentuk positif. Sekali lagi, maksud tindakan pemerintah yang berbentuk positif itu adalah tindakan pemerintah untuk melakukan sesuatu, bukan positif dalam arti baik. Sedangkan tindakan pemerintah yang berbentuk negatif itu adalah tindakan pemerintah yang tidak melakukan sesuatu. Contohnya apa? Misalnya ada perjanjian internasional, ada kesepakatan internasional untuk menerapkan satu kebijakan bersama di PBB misalnya, Persatuan Bangsa-Bangsa. Ya, tetapi pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk tidak ikut meratifikasi atau tidak ikut mengadopsi kesepakatan internasional itu. Tindakan pemerintah itu bisa disebut kebijakan, tetapi berbentuk negatif. Jadi tindakan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Ya, jadi konsep kebijakan publik itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan menurut James Anderson itu kebijakan publik memiliki 4 kriteria tadi ya. Bagaimana konsep kebijakan publik yang diatur dalam kerangka hukum di Indonesia, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ya, kita bisa lihat salah satunya itu dari peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB ya, itu nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kinerja dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Itu peraturan tersebut mengatur tentang salah satu isinya mengatur tentang pengertian kebijakan publik. Apa kebijakan publik yang diatur oleh Permenpan itu? Apa pengertiannya? Jadi kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Jadi kalau kita lihat pengertian kebijakan publik yang
diatur di dalam Permenpan nomor 4 tersebut pada prinsipnya sama dengan konsep kebijakan publik yang diajukan oleh para ahli sebagaimana kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, kalau kita lihat di dalam Permenpan tersebut, konsep kebijakan publik memang lebih cenderung diarahkan kepada tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tertentu. Artinya apa? Artinya pengertian kebijakan publik yang diatur dalam Permenpan itu lebih menekankan pada bentuk positif dari kebijakan publik. Karena yang ditekankan adalah tindakan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Berikutnya, kebijakan publik di Indonesia, jadi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak, sebagaimana tadi dijelaskan di dalam Permenpan, itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif. Jadi pada dasarnya kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah, oleh pejabat-pejabat pemerintah maupun lembaga-lembaga pemerintahan harus dibuat berdasarkan atas hukum, berdasarkan atas ketentuan undang-undang. Jadi dalam membuat kebijakan publik, pejabat pemerintah tidak bisa keluar dari rel atau keluar dari koridor peraturan perundang-undangan. Kenapa demikian? Karena kita menganut sistem negara hukum. Jadi semua keputusan, semua kebijakan negara harus dibuat berdasarkan atas hukum. Nah, siapa saja yang masuk dalam kategori pemerintah itu tadi, yang dapat melakukan tindakan untuk menjawab masalah? Jadi yang masuk dalam kategori pemerintah itu adalah pejabat publik tentunya, yakni setiap aparatur negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan di lingkungan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi yang dimaksud dengan pejabat publik di dalam Permenpan itu adalah setiap aparatur negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Jadi dengan demikian kita bisa pahami bahwasanya tidak semua ASN, tidak semua aparatur sipil negara itu adalah pejabat publik, karena tidak semua ASN itu memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik. Jadi biasanya ya level pimpinan ya, baik itu eselon 2, eselon 1 gitu. Terus apa yang dimaksud dengan lembaga pemerintah pusat? Lembaga pemerintah pusat itu ya presiden, kementerian, gitu ya, kementerian memimpin departemen atau kementerian negara, dan juga lembaga pemerintah non departemen. Sedangkan lembaga pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota gitu. Berikutnya kita akan
sedikit menyinggung tentang sumber hukum. Jadi tadi kan subtopik kita adalah sumber hukum kebijakan publik gitu ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang apa sumber hukum kebijakan publik, maka kita harus menyegarkan kembali ingatan kita tentang apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Apa sih sebenarnya konsep sumber hukum itu? Nah, kita bisa merujuk pendapatnya Sudikno Mertokusumo ya, salah satu sarjana hukum kebanggaan kita. Jadi menurut Mertokusumo, sumber hukum itu sebenarnya adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum. Jadi yang dimaksud sumber hukum itu adalah tempat kita menemukan atau menggali hukum. Nah, tetapi sumber hukum itu sering digunakan dalam beberapa arti. Jadi yang pertama misalnya sumber hukum itu dimaknai sebagai asas hukum, yakni sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Misalnya apa? Kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Jadi sumber hukum itu kadang dimaknai sebagai asas hukum. Kehendak Tuhan itu contohnya seperti apa? Ya misalnya kalau bagi yang Muslim itu kita yakin bahwasannya tugas manusia itu adalah mendorong atau membangun terciptanya peradaban yang baik. Salah satu hadis Nabi, beliau bersabda, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi misi kenabian Muhammad SAW itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, itu bisa menjadi sumber hukum dalam arti asas hukum. Jadi asas hukum itu ya, salah satu asas hukum itu ya harus, atau hukum itu harus dibuat untuk kebaikan manusia. Tidak boleh hukum itu dibuat untuk menjerumuskan manusia, misalnya itu. Nah, sumber hukum itu salah satunya dipahami sebagai asas hukum semacam itu. Termasuk misalnya jiwa bangsa itu juga bisa menjadi asas hukum gitu ya. Di Indonesia jiwa bangsa kita, filsafat negara kita itu adalah Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menjadi asas hukum. Yang kedua, menurut Mertokusumo, sumber hukum itu juga sering dimaknai sebagai, atau dimaknai menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan hukum yang sekarang berlaku. Contohnya bagaimana? Ya seperti kalau di Indonesia itu karena dalam proses perjalanan sejarahnya itu Indonesia itu dulu memiliki hukum adat, terus dulu pernah dijajah salah satunya oleh Belanda, maka bahan-bahan hukum dari adat dan dari Belanda itu bisa jadi salah satu sumber hukum yang kita gunakan. Yang ketiga, sumber hukum itu juga
kadang dimaknai sebagai sumber berlakunya hukum yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Jadi dalam konteks ini sumber hukum itu ya wadahnya itu sendiri, bentuk hukumnya itu yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk membuat hukum itu. Di sisi lain, sumber hukum kadang juga dimaknai sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Misalnya dokumen, undang-undang, dan sebagainya. Itu juga kadang pengertian itu dilekatkan sebagai sumber hukum. Nah, yang terakhir, sumber hukum itu kadang juga istilah sumber hukum itu digunakan untuk menyebut sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Jadi misalnya perjanjian itu menimbulkan hukum gitu. Nah, jadi perjanjian itu menjadi sumber hukum. Nah, masih terkait dengan sumber hukum, itu Van Apeldoorn membedakan 4 macam sumber hukum. Jadi yang pertama adalah sumber hukum dalam arti historis, yakni tempat menemukan hukum dalam sejarah. Jadi ya tadi contohnya, hukum Indonesia itu salah satu sumbernya dari hukum adat, dari hukum kolonial secara historis ya. Nah, yang kedua, sumber hukum itu dalam arti sosiologis, yakni faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif. Jadi ada sumber hukum dalam arti sosiologis. Jadi pandangan agama, keyakinan masyarakat itu merupakan sumber hukum juga, tapi dalam arti atau dalam konteks sosiologis. Jadi misalnya dalam kompilasi hukum Islam, dalam undang-undang perkawinan, itu salah satu sumber hukumnya adalah hukum Islam yang kemudian diadopsi, diserap menjadi norma-norma dalam undang-undang perkawinan. Itu sumber hukum dalam arti sosiologis. Yang ketiga, sumber hukum dalam arti filosofis, yang dibagi menjadi 2, yaitu sumber isi hukum dan sumber kekuatan mengikat dari hukum. Sumber isi hukum itu bisa berupa atau bisa berangkat dari pandangan teokratis, di mana isi hukum itu berasal dari Tuhan, atau pandangan hukum kodrat, di mana isi hukum itu berasal dari akal manusia, atau pandangan madhab historis, di mana isi hukum itu berasal dari kesadaran hukum. Jadi kalau sumber isi hukum itu bisa berasal dari norma atau keyakinan agama, bisa dari akal budi manusia, atau bisa dari kesadaran hukum. Sedangkan sumber kekuatan mengikat dari hukum itu bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat maksa, tapi juga karena kebanyakan orang didorong oleh kesadaran, kesusilaan, dan kepercayaan. Nah, jadi itu adalah sumber hukum dalam arti filosofis.
Jadi sekali lagi, sumber hukum dalam arti filosofi itu terdiri dari dua bagian. Jadi satu sumber isi hukum, dan yang kedua adalah sumber kekuatan mengikat dari hukum itu. Nah, kalau kita bicara sumber kekuatan mengikat, jadi validitas hukum itu asalnya dari mana, atau keberlakuan hukum itu dari daya paksa yang dihasilkan oleh hukum itu, tapi bisa juga dari kesadaran masyarakat, atau dari kepercayaan masyarakat. Jadi tanpa dipaksa pun itu masyarakat sadar bahwasannya mematuhi hukum itu penting gitu. Dan yang terakhir dari 4 macam sumber hukum menurut Van Apeldoorn adalah sumber hukum dalam arti formil. Jadi sumber hukum itu dilihat dari cara terjadinya hukum positif. Agar dapat berupa peraturan tentang tingkah laku, maka harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, kebiasaan, traktat, atau perjanjian antar pihak. Jadi sumber hukum dalam arti formil di sini yang dimaksud adalah proses terjadinya atau bagaimana bentuk dari hukum itu. Ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh Profesor Mertokusumo tadi ya. Nah, di dalam bentuknya, sumber hukum itu ada terbagi menjadi 2, sumber hukum formil dan sumber hukum material. Apa itu sumber hukum formil? Sumber hukum formil adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formil ini terjadi rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum dan dilaksanakan oleh penegak hukum. Atau juga dapat dikatakan bahwasannya sumber hukum formil itu merupakan kausa efisien dari hukum. Kalau Utrecht, itu salah satu sarjana hukum dari Belanda, itu berpendapat bahwa sumber hukum formil adalah yang menjadi determinan formal yang membentuk hukum, yang menentukan berlakunya hukum. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Jadi intinya sebenarnya sumber hukum formil itu bentuk dari aturan hukum yang dari bentuk itu aturan hukum memiliki daya ikat, memiliki daya keberlakuan, sehingga bisa diterapkan dan ditaati serta ditegakkan. Jadi dia, kalau bisa disederhanakan, sumber hukum formil itu adalah baju. Kebalikannya nanti sumber hukum material itu adalah isinya. Sumber hukum formil itu bisa terdiri atas undang-undang, bisa terdiri juga dalam bentuk kebiasaan atau adat, perjanjian, jurisprudensi gitu ya, dan juga pendapat para ahli hukum atau doktrin. Sedangkan sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Jadi kalau sumber hukum formil itu tadi bajunya gitu ya, bajunya itu bisa berbentuk undang-undang, perjanjian, adat gitu ya, kebiasaan, jurisprudensi gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan sumber hukum material itu
tempat dari mana isi materi itu diambil. Jadi ya sumber hukum material itu ya tempat di mana isi aturan itu berasal atau dirujuk gitu ya. Jadi misalnya sumber hukum material itu bisa dari pandangan keagamaan, keyakinan keagamaan, bisa dari kebiasaan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi sumber hukum material itu adalah tempat di mana isi aturan itu diambil atau berasal. Ya, tapi di sisi lain sumber hukum material itu juga didapat pula dipahami sebagai faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik gitu ya, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan, bahkan hasil penelitian ilmiah ya, serta perkembangan internasional dan keadaan geografis itu juga bisa menjadi sumber hukum material. Maksudnya gimana? Misalnya kita mau bikin, pemerintah mau bikin peraturan atau undang-undang tentang perdagangan mata uang kripto. Itu sumber hukum materialnya bisa dari perkembangan internasional, di mana dalam dunia internasional itu mulai muncul alternatif sistem pembayaran yang tidak menggunakan mata uang resmi negara, tapi hanya dalam bentuk data digital, yakni kripto, mata uang kripto. Itu contoh bahwa sumber hukum itu bisa berasal dari perkembangan internasional. Sumber hukum material juga bisa berasal dari hasil penelitian ilmiah. Misalnya kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 kemarin, itu banyak yang berasal dari hasil penelitian ilmiah. Jadi sekali lagi sumber hukum itu ada formil dan material. Sumber hukum formil itu secara sederhana dapat disebut sebagai bajunya gitu ya, bajunya. Jadi bagaimana hukum itu bisa mendapatkan kekuatan mengikat gitu, bisa berlaku karena dia dari proses pembentukannya itu menghasilkan produk hukum tertentu. Jadi bisa dalam bentuk undang-undang, kebiasaan atau custom gitu ya, perjanjian atau traktat, jurisprudens dan sebagainya. Sedangkan sumber hukum material itu sumber di mana isi aturan itu berasal. Jadi bisa dari pandangan agama, bisa dari situasi sosial ekonomi, bisa dari hasil penelitian ilmiah, bisa dari perkembangan internasional dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan sumber hukum kebijakan publik di Indonesia? Jadi sumber hukum kebijakan publik di Indonesia, kalau kita kembalikan tadi lagi kepada dua bentuk tadi, sumber hukum formil dan material, maka sumber hukum kebijakan publik di Indonesia itu ya norma konstitusi, undang-undang, perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan ditangani melalui kebijakan publik yang akan dikeluarkan. Sedangkan sumber hukum materialnya apa? Sumber hukum
material kebijakan publik di Indonesia ya bisa dari permasalahan sosial, ekonomi, politik, budaya yang muncul dalam masyarakat, bisa dari hasil penelitian ilmiah gitu ya, atau naskah akademik, bisa dari peraturan, bisa dari perintah peraturan yang di atasnya, ya. Bisa dari perkembangan internasional juga. Gitu. Jadi itu ya, sumber hukum kebijakan publik di Indonesia. Sumber formilnya dari berbagai undang-undang gitu ya, dan peraturan-peraturan lainnya yang kita bisa, yang jenis-jenis peraturannya itu bisa kita lihat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 gitu ya, tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sumber hukum materialnya yaitu ya dari perintah undang-undang misalnya. Jadi undang-undang tertentu memerintahkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan teknis gitu ya. Nah, itu misalnya contoh sumber hukum material dari perintah peraturan. Bisa juga dari hasil penelitian ilmiah gitu. Hampir semua undang-undang dan peraturan daerah itu harus didahului dengan kajian akademik yang diwujudkan dalam bentuk naskah akademik gitu. Maupun dari persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh masyarakat. Oke, setelah kita membahas tentang sumber hukum kebijakan publik, bagaimana bentuk hukum kebijakan publik di Indonesia? Bentuk hukum kebijakan publik itu ada dua sebenarnya. Jadi yang pertama adalah kebijakan publik yang terkodifikasi, gitu, yang terdokumentasikan. Ya, apa yang dimaksud dengan kebijakan publik yang terkodifikasi atau terdokumentasikan, yakni segenap peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini kalau menurut James Anderson itu disebut sebagai policy decision atau keputusan kebijakan. Itu yang pertama, bentuk kebijakan publik di Indonesia. Yang kedua adalah pernyataan pejabat publik. Jadi bentuk kebijakan publik di Indonesia itu, ini sesuai dengan Permenpan ya, nomor tahun 2007 tadi itu bisa berbentuk kebijakan publik yang terkodifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu, maupun pernyataan pejabat publik, yakni pernyataan-pernyataan dari pejabat publik yang disampaikan di depan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa. Itu juga berdasarkan Permenpan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Nah, ini kalau menurut James Anderson secara teoritik itu disebut sebagai policy statement. Jadi ada policy decision, ada policy statement. Policy decision itu kebijakan publik yang terkodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kalau policy statement itu pernyataan pejabat publik. Nah, pernyataan pejabat publik juga dianggap sebagai kebijakan publik. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya ada satu bencana gitu ya, bencana alam, terus kemudian presiden atau kepala daerah menyampaikan statement bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan sebanyak sekian miliar misalnya. Itu kebijakan publik gitu. Jadi bukan omong-omong doang, bukan omon-omon doang gitu ya, tapi itu merupakan kebijakan publik. Nah, jadi itu ya bentuknya, kebijakan publik itu bisa dalam bentuk terkodifikasi dan bisa dalam bentuk pernyataan pejabat publik. Oke, berikutnya kita membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan dan strata kebijakan publik. Di Indonesia kita mengenal adanya
piramida hukum ya, itu kita bisa baca dalam undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu kita mengenal konsep piramida hukum. Jadi hukum di Indonesia itu berlapis-lapis dan mengerucut seperti piramida. Ada hukum tertinggi, terus ada hukum yang di level menengah dan hukum di level bawah. Nah, kalau secara teoritik kita bisa melihat pendapatnya Adolf Merkel ya, yang mengajukan teori dua wajah hukum. Jadi yang pertama adalah norma hukum ke atas. Jadi hukum itu punya dua wajah. Jadi ada wajah ke atas, yakni di mana ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya. Tapi juga ke bawah, ada wajah ke bawah, itu di mana dia menjadi sumber atau dasar bagi norma hukum di bawahnya. Jadi misalnya undang-undang itu memiliki dua wajah. Wajah ke atas itu dia kepada konstitusi, kepada undang-undang dasar. Wajah ke bawahnya dia kepada peraturan pemerintah misalnya, atau peraturan presiden dan lain sebagainya. Jadi ke atas undang-undang ini harus sesuai dengan konstitusi. Kalau tidak sesuai dengan konstitusi ya undang-undang ini bisa dibatalkan. Yang ke bawah itu berarti peraturan-peraturan di bawah undang-undang ini harus mengikuti undang-undang, harus sesuai dengan undang-undang ini. Ini yang disebut dengan teori hukum dua wajah oleh Adolf Merkel. Dan ini mirip dengan teori piramida hukumnya Hans Kelsen dan Nawinski atau muridnya itu ya, Nawinski. Jadi menurut dia hukum itu bisa dikelompokkan menjadi 4 dan membentuk piramida. Yang puncak yang paling tinggi itu adalah Stat Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Yang nomor 2 itu adalah Staatsgrundgesetz atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara. Yang ketiga adalah Formal Gesetz atau undang-undang. Yang keempat itu adalah Autonom Satzung atau Verordnung atau aturan pelaksanaan dari aturan otonom. Jadi yang paling atas itu ya filsafat negara, kalau di Indonesia ya Pancasila gitu ya. Yang di bawahnya itu ada UUD 45, bawahnya lagi undang-undang, bawahnya lagi peraturan pelaksanaan. Dan ini menganut dua wajah tadi itu. Jadi UUD itu harus sesuai dengan Pancasila. Makanya di Indonesia UUD 45 bisa diamandemen, konstitusi bisa diamandemen, tapi pembukaan UUD 45 di mana di situ ada Pancasila itu tidak bisa diamandemen. Makanya kemudian batang tubuh UUD 45 itu harus sesuai dengan Pancasila yang ada di pembukaan, ada di preambel undang-undang. Jadi UUD 45 harus ngikut dengan Pancasila, harus patuh pada Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Undang-undang harus tidak bertentangan dengan UUD 45. Demikian juga peraturan pelaksanaan itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 45. Nah ini kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, Pasal 7 Ayat 1. Ya ini piramida hukumnya itu terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi Stat Grundnormnya tadi itu adalah Pancasila, itu tidak dicantumkan dalam pasal 7 tapi langsung ke
konstitusinya KUD 45, kemudian ketetapan MPR, undang-undang, termasuk juga Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan kabupaten kota. Termasuk juga yang diatur dalam pasal 8, yakni peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan lembaga-lembaga yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Itu jadi semua jenis peraturannya itu sebenarnya masuk dalam ruang lingkup piramida hukum tadi itu. Lalu apa hubungannya piramida hukum itu dengan sumber hukum kebijakan publik? Jadi kaitannya adalah dalam membuat sebuah kebijakan publik, maka pemerintah harus mengacu pada peraturan hukum yang ada, gitu, dan harus sesuai dengan piramida hukum tersebut. Jadi pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang kemudian dituangkan dalam peraturan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya, yang bertentangan dengan konstitusi. Jadi itu prinsipnya. Jadi yang pertama, pemerintah tidak boleh membuat kebijakan publik yang tidak berdasar atas hukum. Itu satu. Terus yang kedua, dalam membuat kebijakan publik yang berdasar atas hukum, pemerintah juga tidak boleh membuat kebijakan publik yang bertentangan dengan hukum di atasnya. Nah, itu kaitan antara kebijakan publik dengan sumber hukum. Dan itu adalah sumber hukum kebijakan publik yang berlaku di Indonesia. Nah, itu nanti teman-teman bisa mengkaji apakah semua kebijakan publik atau apakah ada kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang tidak berdasar atas hukum, atau apakah ada kebijakan publik yang dibuat pemerintah yang bertentangan dengan hukum, atau apakah ada kebijakan publik yang dibuat pemerintah yang bertentangan dengan hukum di atasnya. Itu teman-teman nanti bisa menganalisa gitu ya masalah-masalah tersebut. Contohnya misalnya beberapa waktu yang lalu pemerintah tiba-tiba atau ada pejabat publik tertentu yang tiba-tiba membuat pernyataan publik atau policy statement yang mengatakan bahwasannya warung Madura tidak boleh buka 24 jam. Nah, itu sebenarnya menarik untuk dikaji. Apakah kebijakan publik dalam bentuk policy statement yang dinyatakan oleh pejabat tersebut itu sesuai ataukah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau bertentangan dengan aturan hukum di atasnya. Nanti teman-teman bisa mengkajinya dengan membandingkan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Perdagangan misalnya, menghubungkannya dengan konstitusi, aturan dalam UUD 45 misalnya, dan lain sebagainya, untuk menguji apakah policy statement tadi itu benar atau dapat dibenarkan secara hukum.
Jadi kira-kira begitu uh, yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik perkuliahan kita dalam kesempatan ini, yaitu sumber hukum kebijakan publik. Sekali lagi, sumber hukum kebijakan publik itu ada dua, jadi sumber hukum formil dan material. Sumber hukum formil itu terkait dengan bagaimana proses kebijakan itu dibuat dan kemudian dikonvensi dalam bentuk aturan hukum gitu ya. Jadi nanti bentuknya bisa dalam bentuk undang-undang. Jadi kalau Indonesia pemerintah mau menyelesaikan masalah ibu kota, maka kemudian pemerintah membuat kebijakan, kemudian kebijakan itu diwujudkan dalam bentuk undang-undang IKN. Itu sumber hukum formilnya. Jangan sumber hukum materialnya ya dari hasil kajian atau penelitian akademik tentang daya dukung Jakarta yang sudah dianggap tidak memadai, macet dan lain sebagainya, apa keuntungan dan kerugian kalau pindah ibu kota dan lain sebagainya. Itu bisa jadi sumber hukum materialnya, atau mungkin hasil kajian perbandingan dengan negara-negara lain. Bagaimana negara lain yang memindahkan ibu kotanya, seperti di Malaysia, di Amerika, di Australia dan lain sebagainya. Itu sumber hukum material. Dan dalam membuat kebijakan publik itu pemerintah harus berdasar pada hukum dan memperhatikan piramida hukum tadi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.